Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robiul Yatim, dosen S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Saya pada kesempatan hari ini ingin membuat video dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam wujud kerja di Dharma Perguruan Tinggi. Dalam video ini akan dijelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah Ekonomi Syariah dengan bobot 2 SKS yang dilaksanakan pada semester 2. Adapun CPMK dari mata kuliah Ekonomi Syariah yang pertama adalah mampu menjelaskan ekonomi syariah berdasarkan sumber ajaran Islam dan menceritakan sejarah perkembangan ekonomi syariah. CPMK yang kedua, mampu memahami prinsip dasar sistem ekonomi syariah dan membandingkan karakteristiknya dengan sistem ekonomi konvensional. CPMK ketiga, mampu menyebutkan dan menjelaskan konsep-konsep ekonomi terlarang dalam ekonomi syariah. CPMK keempat, mampu memahami konsep ekonomi dalam perspektif Islam. CPMK 5 mampu menyebutkan dan menjelaskan konsep jual beli dan bagi hasil. CPMK 6 mampu menyebutkan dan menjelaskan lembaga keuangan syariah. Dan CPMK 7 mampu menjelaskan peran negara dan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi syariah. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ekonomi syariah ini adalah setelah mempelajari mata kuliah ekonomi syariah, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam mengembangkan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, mata kuliah ini membahas tentang ekonomi syariah dalam sumber ajaran Islam, sejarah perkembangan ekonomi syariah, sistem ekonomi syariah, perbandingan dan ciri-ciri ekonomi syariah dengan ekonomi kapitalis dan sosialis, konsep-konsep ekonomi yang terlarang dalam ekonomi syariah, konsep-konsep ekonomi dalam perspektif syariah, konsep jual beli dan bagi hasil dalam Islam, lembaga keuangan syariah, dan peran negara dan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi syariah. Selanjutnya, bahan kajian dari ekonomi syariah ini adalah yang pertama, ekonomi syariah dalam sumber ajaran Islam. Yang kedua, sejarah perkembangan ekonomi syariah. Yang ketiga, sistem ekonomi syariah. Yang keempat, perbandingan dan ciri-ciri ekonomi syariah dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Yang kelima, konsep-konsep ekonomi yang terlarang dalam ekonomi syariah. Yang keenam, konsep-konsep ekonomi dalam perspektif syariah. Yang ketujuh, konsep jual beli dan bagi hasil dalam Islam dan lembaga keuangan syariah yang terdiri dari perbankan syariah, BPR syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, baitul mal wa tamwin, lembaga amil zakat dan wakaf tunai. Dan yang terakhir adalah peran negara dan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi syariah. Rujukan atau sumber pustaka yang digunakan dalam menyampaikan materi ekonomi syariah ini diantaranya adalah karya Adi Warman Karim tentang ekonomi mikro Islam, kemudian Ascaria yang berjudul Akad dan Produk Bank Syariah, lalu Muhammad Syafiatunio yang berjudul Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Kemudian sumber dari luar negeri ada Muhammad Umar Chapra yang berjudul The Future of Economics and Islamic Perspective.
Lalu ada karya Muhammad Bakir As-Sadr, Iqtisaduna. Kemudian karya Muhammad Abdul Manan, Islamic Economics Theory and Practice, dan berbagai karya-karya rujukan lainnya baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Selanjutnya, bobot nilai dari mata kuliah ekonomi syariah ini adalah yang pertama, aktivitas partisipatif itu sebesar 20%, lalu hasil proyek yaitu sebesar 30%, kemudian tugas yaitu 10%, lalu UTS 20%, dan UAS 20%. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini yang pertama adalah ceramah, yaitu dosen menyampaikan informasi maupun pengetahuan yang disampaikan langsung di dalam kelas secara dalam jaringan, daring, ataupun di luar jaringan. Yang kedua adalah problem based learning. Jadi dosen memberikan satu tugas, satu tanggung jawab kepada mahasiswa untuk memecahkan masalah secara bersama. Nah, penyampaian mata kuliah ekonomi syariah ini melalui metode blended learning, luring, dan daring. Pelaksanaan luring itu dilakukan di dalam perkuliahan di dalam kelas melalui tatap muka. Adapun pelaksanaan daring itu dilakukan secara online melalui LMS Universitas Pancasila. Demikian informasi tentang mata kuliah ekonomi syariah yang diajarkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Berikut adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik teman-teman, sebelum kuliah ekonomi syariah kita mulai, kita awali dengan berdoa dulu ya. Mudah-mudahan kuliah kita berjalan lancar, penuh berkah, sukses dan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Teman-teman, tahu berita tentang pesawat jatuh tidak? Tahu. Jatuh di mana? Di India. Kapan itu? Kemarin ya. Hari Kamis ya, tanggal 12 Juni 2025. Berapa orang yang meninggal? Semua isi pesawat kecuali satu orang ya, di kursi 11A itu selamat. Ya, ternyata yang menjadi korban bukan hanya yang di pesawat, tapi ada asrama kedokteran mahasiswa itu tertimpa pesawat, juga hampir 39 orang meninggal. Jadi total yang meninggal 279 orang ya. Nah, ini tentu musibah yang tidak pernah diduga-duga ya. Dan oleh itu, dari peristiwa musibah ini kita menyampaikan duka cita, bela sungkawa, ya, dan tentunya menjadi pelajaran buat kita bahwasanya umur itu memang rahasia Tuhan, dan kita harus menggunakan umur yang ada untuk kebaikan, untuk hal-hal yang positif, dan termasuk kita belajar ilmu pengetahuan semakin semangat. Oke? Nah, oke ya. Jadi hari ini kita akan masuk pembahasan pertemuan yang kelima ya, tentang ekonomi syariah. Nah, subjek PMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep yang terlarang dalam ekonomi Islam. Nah, ini subjek PMK-nya. Apa yang menjadi indikator capaian? Ya, yang pertama, mahasiswa menguasai tentang haram lizatihi. Yang kedua, mahasiswa menguasai tentang
apa itu riba. Lalu yang ketiga, Yosua menguasai tentang maisir, gharor, dan iswah. Dan dari keseluruhan itu semua, kita menjadi paham dan menghindari konsep-konsep yang terlarang dalam ekonomi Islam. Baik, pekan lalu kita sudah membahas ya pada pertemuan sebelumnya tentang perbandingan sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Masih ingat tidak? Ya. Perbandingan ekonomi Islam dan konvensional? Masih ingat ya? Kira-kira apa yang ingat? Yang paling membedakan apa? Ekonomi Islam datang dari ajaran agama Islam. Kalau ekonomi konvensional hasil dari pemikiran manusia. Ekonomi konvensional, ekonomi apa itu sekarang kalau yang dipakai di dunia? Ekonomi kapitalis. Oke ya, itu sudah kita bahas pekan yang lalu ya. Nah, pekan yang sekarang kita akan membahas tentang ya ekonomi hal-hal yang terlarang dari ekonomi Islam. Ini ada video ya YouTube dialog di podcast ya. Nah, ini ditonton belum? Jadi di dalam podcast ini teman-teman ya, itu dialog tentang ekonomi Islam ya, khususnya terkait dengan hal-hal yang terlarang dalam ekonomi Islam. Nanti mungkin linknya akan saya kasih karena di sini sinyalnya kurang baik. Oke, jadi kita lanjutkan saja dulu. Nah, apa saja konsep-konsep yang terlarang dalam ekonomi Islam? Pertama, konsep yang terlarang itu adalah haram disatihi. Ya, ada haram disatihi, ada haram dibayarihi, dan tidak sah akadnya. Nah, ini adalah hal-hal yang haram dalam ekonomi Islam. Haram zatnya itu apa saja? Ya, haram zatnya itu artinya dari segi materinya itu memang diharamkan dalam ajaran agama Islam. Misalnya itu hewan babi. Ya, hewan babi boleh dimakan tidak? Boleh. Maka ketika hewan babi dalam ajaran agama Islam tidak boleh dimakan, itu dia juga haram untuk diperjualbelikan, dibisniskan. Jadi bukan hanya haram dikonsumsi, tapi haram diperjualbelikan karena itu disebut haram secara zatnya. Ya. Lalu kemudian khamar itu apa? Minuman keras itu haram hukumnya ya. Nah, jadi meminumnya haram, perjualbelian juga haram. Jadi semuanya juga termasuk haram di zat ini. Lalu kemudian bangkai itu hewan yang mati tidak sempat disembelih. Ya, misalnya ada kambing ya ketabrak mobil, tidak disembelih dia mati, namanya bangkai. Atau ayam yang ada di dalam mobil-mobil yang diantar dari peternakan ke pasar, di tengah jalan ayamnya mati kehausan, itu namanya bangkai. Nah, ini juga haram untuk dikonsumsi dan dijualbelikan. Lalu marus darah, ya marus darah itu sesuatu yang biasanya kalau ada orang membeli kambing, sapi, darahnya ditampung, nah itu nggak boleh dikonsumsi itu, ya itu juga haram ya. Oke. Kalau zina, ya zina ini artinya hubungan badan di luar pernikahan, maka menjadi bisnis diperjualbelikan ya, menawarkan jasa komersial perzinahan juga diharamkan. Ya, narkoba yang zatnya juga haram. Nah, inilah beberapa haram di zat ini. Bolehkah kita, teman-teman, ya ini pertanyaan, bolehkah kita bisnis dari barang dan perbuatannya haram? Boleh atau tidak? Ya. Kenapa tidak boleh? Karena suatu yang haram tidak akan membawa keberkahan, kebaikan, ya. Jadi tidak boleh ya. Ini yang pertama yang perlu kita ketahui. Baik, lanjut kita lihat. Itu tadi haram secara zatnya. Nah, ada yang haram bukan secara zatnya, tapi karena aktivitasnya. Nah, ini disebut dengan
haram li ghairihi. Apa saja itu? Yang pertama riba. Apa riba, teman-teman? Riba itu adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ya, jadi kita mengambil tambahan keuntungan, tapi bukan dengan cara yang dibenarkan dalam konsep ekonomi Islam, mungkin dengan cara yang batil. Ya, tambahan ini terjadi baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang dilakukan secara batil bertentangan dengan prinsip muamalah. Ya, jadi bisa dalam aktivitas jual beli, dalam aktivitas pinjam meminjam. Nah, ini ketika dia ngambil tambahan dengan cara batil, maka dia jatuhnya riba. Oke. Riba itu, teman-teman, ada dua jenis. Ada berapa jenis? Ada dua, ya. Yang pertama riba dalam hutang piutang. Riba dalam hutang piutang. Yang kedua riba dalam jual beli. Ya, jadi riba dalam hutang piutang artinya orang pinjam uang, lalu di situ terjadi aktivitas ribawi. Kalau jual beli, dalam transaksi jual beli terjadi aktivitas ribawi. Nah, riba yang pertama yang hutang piutang itu terbagi dua, riba qard dan riba jahiliyah. Nah, apa itu riba qard, riba jahiliyah? Nanti kita jelaskan. Yang kedua, untuk riba jual beli terbagi dua juga, ada riba fadl dan riba nasi'ah. Oke. Nah, kita lihat riba qard itu apa? Riba qard itu adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Ya, jadi misalnya Ismail mau minjem uang sama Khairul, ya, Rul pinjam uang dong, berapa? 1 juta. Ya. Kata Khairul, boleh, tapi nanti balikinnya tambah 10% ya. Itu namanya riba qard, karena minta tambahan dari pinjaman. Ya, yang kedua riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktu ditetapkan. Tadi janjinya sama Khairul bayarnya 3 bulan, ternyata Ismail lebih bayarnya 4 bulan. Sama Khairul diminta lagi 2% tambahan pengembaliannya. Ya, kalau tadi udah kena tambahan 10%, ya, ini karena terlambat kena 2%. Ini namanya riba jahiliyah. Ya, jadi dari aktivitas pinjam meminjam uang, pengembalian ada tambahan, itu namanya riba. Jelas? Oke, ya. Lanjut. Yang ketiga, nah ini riba jual beli. Riba jual beli ada dua jenisnya. Pertama riba fadl, ya. Yang kedua riba nasi'ah. Riba fadl itu apa? Riba fadl itu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang ribawi. Jadi dalam ekonomi Islam ada istilah barang ribawi, barang yang berpotensi terjadi riba. Apa saja? Mata uang, emas, perak, ya, lalu bahan makanan pokok, bahan makanan tambahan, sayur mayur. Ketika barang-barang ribawi ditukar, misalnya teman-teman kalau lebaran banyak nggak orang nawarin tukar uang di pinggir jalan? Banyak atau sedikit? Banyak ya. Suka tukar uang gitu? Pernah? Enggak ya. Nah, itu ketika misalnya kita tukar uang dengan orang yang ada di pinggir jalan, uang misalnya 500.000, kira-kira dia ngasih uang ke kita berapa? Jumlahnya sama nggak? Kira-kira jumlahnya sama tidak? Tidak kan? Kenapa dia tidak sama? Karena ngambil untuk uang 500.000 kita ditukar dengan uang 5 ribuan. Berapa lembar uang 5 ribuan ya? 5 ribuan jadi 500.000. 100 lembar, ya kan? Uang 5.000, ya. Berapa lembar jadi 500.000? 100 lembar ya. Ini uang 500.000, 5 lembar ditukar dengan
uang 5 ribuan, kira-kira dikurangi tidak jumlah satu lembarnya? Dikurangi. Nah itu ketika pertukaran uang ribawi yang jumlahnya tidak sama, itu namanya riba fadl. Jadi kalau tukar uang harus sama jumlahnya, ya nggak boleh berbeda. Dari 500 ribu dengan 5 ribuan tetap 500 ribu jumlahnya. Ketika berbeda, itu namanya riba fadl. Jelas? Oke, yang keempat riba nasiah. Riba nasiah itu penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Namun muncul perbedaan, perubahan atau tambahan dikarenakan perbedaan penyerahan. Misalnya kita tukar uang dolar dengan rupiah. Kurs dolar pagi ini adalah 15.000. Udah tuh ditukar. Ya, tapi kemudian uang tukarannya tidak lengkap, maka ditunggu nanti siang. Ternyata nanti siang tidak jadi 15.000 lagi kursnya, menjadi 15.050 bisa. Nah itu ketika terjadi pertukaran pertambahan karena ada perbedaan waktu, masuk ke riba nasiah. Jadi dipahami? Belum? Tidak apa-apa ya, dipahami dulu. Lanjut. Apa itu? Nah, dalam Al-Quran teman-teman, riba itu diharamkan dengan 4 tahap. Berapa tahap? 4 tahap. Ya, yang pertama surat Ar-Rum ayat 39. Lalu turun lagi surat An-Nisa ayat 160-161. Lalu yang ketiga surat Al-Imran ayat 130. Lalu yang keempat surat Al-Baqarah ayat 278-209. Jadi nggak langsung haram. Riba tidak langsung haram. Dia bertahap. Nah, kapan dia haram? Ketika ayat yang keempat turun. Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Nah ini ya ayat tentang riba yang belum haram. Larangan orang beriman makan riba berlipat ganda. Itu pertama, belum haram. Cuma jangan berlipat ganda. Ya, lalu yang kedua, perintah tinggalkan. Ya, ini yang terakhir, tinggalkan sisa riba. Ya, tidak boleh dipungut. Ini hukumnya haram. Oke ya, jadi sekarang ini riba sudah dihukumi haram. Baik teman-teman, nah ini ada hadis Nabi tentang riba. Riba itu ada 70 dosa tingkatannya. Dan yang paling ringan seperti seorang anak berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, ini dosa makan riba. Ya, mengerikan ya. Lalu Nabi juga mengatakan, Nabi mengutuk orang yang menerima riba, dia membayar, yang mencatat, semuanya kena dosa. Jadi semua yang terikat dengan riba dihukumi dosa. Baik, nah ini perbedaan bunga dan bagi hasil kita lihat ya. Jadi ya kalau di perbankan itu bank konvensional itu pakai bunga, kalau di bank syariah pakai bagi hasil ya. Jadi ini perbedaannya kita lihat antara bunga dan bagi hasil. Kalau bunga dibuat di waktu akan dengan asumsi selalu untung. Kalau bagi hasil ini penentuan besar rasio bagi hasil dibuat pada waktu akan, tapi dapatnya ketika sudah ada hasilnya. Ya, lalu persentase mengacu pada uang yang dipinjamkan kalau untuk bunga. Kalau bagi hasil besarnya lagi bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan. Nah, ini adalah beberapa perbedaan. Baik teman-teman, ya sampai di sini tentang riba. Ada pertanyaan tidak? Ada yang bertanya? Tidak? Jelas? Apa sudah nih? Sudah lapar? Nggak apa-apa. Nanti ya kalau sudah selesai baru makan ya. Jadi semua jelas ya tentang riba? Oke, kita lanjut. Nah yang kedua ya, yang tidak boleh juga dalam ekonomi Islam itu adalah maisir. Apa itu maisir? Maisir itu adalah semua bentuk perpindahan harta ataupun barang dari satu pihak kepada pihak lain tanpa melalui jalur atas yang telah digariskan syariah. Namun perpindahan itu terjadi melalui permainan seperti taruhan, permainan kartu, pertandingan sepak bola, pacuan kuda dan lain-lain. Nah, jadi ini maisir, bahasa lainnya itu apa? Bahasa lainnya itu adalah
perjudian. Ya, jadi orang dapat pindah kepemilikan bukan karena bekerja, bukan karena jual beli, bukan karena ada transaksi, tapi karena permainan, taruhan. Ya, main kartu remi, ya, main togel, ya, judi online. Nah, teman-teman nggak ada yang main judi online kan? Jangan ya. Nah, ini masuknya maizir nih, ya, masuknya maizir. Nah, kenapa dilarang maizir itu? Pertama, karena permainan bukan cara mendapatkan harta. Taruhan itu bukan cara mendapatkan harta. Ya. Jadi kalau mendapatkan harta dengan jual beli, dengan bekerja, ya, dengan pemberian. Lalu yang kedua, menghilangkan keredaan dan menimbulkan kebencian. Jadi orang yang berjudi itu nanti akan timbul kebencian, ya, ketika kalah pasti marah, dendam. Ya. Yang ketiga, tidak sesuai dengan fitrah manusia yang berakal, karena manusia itu disuruh bekerja dari nafkah. Oke ya. Jadi ini mindset, ini perjudian yang harus tinggalkan. Dan hari ini judi online begitu banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Angkanya sudah ratusan triliun. Nah, mengerikan ya. Bahkan anak-anak umur 10 tahun sudah pada main judi online. Nah, ini mengerikan sekali. Saya himbau teman-teman jangan main judi online ya. Kalau ada teman-temannya yang main judi, diingatkan, dikasih tahu. Karena ini nanti akan jadi kecanduan dan merusak diri kita. Baik, selanjutnya, ya, apa yang dilarang dalam agama Islam? Yang dilarang dalam agama Islam adalah takhir atau gharar. Ya. Apa itu takhir? Ya, takhir itu adalah dalam bahasa Arab itu gharar berarti akibat, bencana, bahaya, risiko dan ketidakpastian. Nah, jadi dikatakan dia takhir atau gharar adalah sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional, baik untuk barang, harga ataupun waktu pembayaran. Ya, jadi takhir atau gharar ini sesuatu yang tidak jelas. Ya, kalau istilah lebih mudahnya itu ada unsur ketidakjelasan itu kecurangan, penipuan dia. Ya, jadi takhir atau gharar ini aktivitas dalam berbisnis ada kecurangan. Ya, nah, ini harus dihindari, tidak boleh ada kecurangan. Baik, contohnya apa? Jual beli ikan yang masih di laut, ya, kemudian jual beli hewan yang masih dalam rahim dan sebagainya. Baik teman-teman, ya, terakhir riswah. Riswah itu apa? Riswah itu berarti dari kata ar-risai yang artinya sali yang menyampaikan timbal kaya. Jadi riswah itu memenuhi hajat dengan kepentingan membujuk suap nyogok. Nah, itu riswah. Ini nggak boleh juga dalam agama Islam ya. Kita melakukan nyogok dalam bisnis. Nah, teman-teman, jadi itulah beberapa ya, konsep-konsep tentang orang agama Islam. Nah, ini sumber-sumber bukunya bisa dilihat, ada beberapa sumber. Kemudian ya, apa yang bisa kita peroleh dari pertemuan pada pagi hari ini? Yang pertama, pengertian haram bizatihi. Oke. Yang kedua, deskripsi riba, maizir, gharar dan riswah. Dan yang ketiga, pentingnya menghindari hal terlarang tersebut. Nah, pekan depan teman-teman, insya Allah kalau kita umur panjang, kita akan membahas tentang konsep jual beli dan bagi hasil dalam ekonomi Islam. Bisa ya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Demikian untuk pertemuan hari ini ya. Ayo kita cari rezeki yang halal agar hidup kita berkah. Oke? Ya, aplaus buat kita semua. Kita ketemu lagi. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.